namanya deep learning ya gitu. Iya. Nah, kita berkesadaran. Kita Dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih menyenangkan. Gitu. apa yang diomongkan guru itu wajib kita ikuti. Apakah pernah ada kekeliruan gitu dalam pengimplementasian? Dapat sanggup datang pulang, dengarkan lupakan nah gitu. iya. Istilah Terus kalau nggak datang nanti dijewer orang tua kan misalnya kan gitu. Selamat datang kembali Bapak Ibu dan teman-teman semua rekan guru inovatif dimanapun berada. Ini adalah Bincang Guru Inovatif episode ke-42 dan hari ini sudah bersama kita Bapak Galih Pranowo, SPD MPD. Terima kasih Bapak udah hadir di sini. Inilah Pak Galih adalah dosen dari UNY. Spesifiknya dosen apa Pak? Saya di desain pembelajaran. Desain pembelajaran. Dan karena tadi Pak Galih juga menyebutkan bahwa beliau adalah dosen desain pembelajaran, hari ini kita juga akan membahas tentunya berkaitan dengan pendidikan dan dengan pembelajaran juga, yang mana beberapa hari terakhir sebenarnya atau beberapa bulan terakhir sebenarnya udah sering kita dengar ada istilah deep learning dari pemerintah, juga kita sempat mendengarkan. Tapi hari ini kita akan coba mendiskusikan deep learning dalam perspektif ilmu sosial dan sains sebenarnya. Nah ini kita nanti akan coba berdiskusi dengan Pak Galih mengenai hal itu. Cuma mungkin beberapa hal mungkin Pak Galih ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu deep learning, terus kemudian apakah istilah-istilah ini memang sudah lama atau baru-baru aja, karena untuk orang awam sebenarnya ini baru saja terdengar gitu ya, deep learning. Tapi ini apakah kalau dalam pendidikan sudah lama ada istilah ini, dan bagaimana atau penjabarannya atau definisi dari deep learning itu sendiri seperti apa gitu Pak? Oke, kalau deep learning ini kan suatu pendekatan pembelajaran ya, suatu pendekatan pembelajaran yang mana pendekatan pembelajaran kepada siswa yang lebih mendalam. Ya. Jadi harapannya nanti entah itu istilahnya siswa atau peserta didik ini bukan hanya sekedar hafalan, tapi jauh lebih mendalami hal itu, sehingga di situ akan muncul kebermaknaannya. Nah, selain kebermaknaannya, tentunya di dalam pembelajaran deep learning ini harus konteksnya bukan hanya sekedar teori, tapi bagaimana sudah bisa diaplikasikan di dalam kehidupan nyata masing-masing siswa. Nah, kalau konsep seperti ini sebenarnya sudah sejak dulu ada konsepnya, karena ketika di salah satu pembelajaran itu memang dengan pendekatan student center learning saja itu sudah berpikir bagaimana anak ini ketika belajar itu dia harus memiliki makna dari apa yang dia pelajari. Artinya dulu sudah ada, walaupun mungkin secara tidak sadar nih Bapak Ibu semua itu sudah melakukan hal itu gitu loh. Nah, tetapi karena ini dimunculkan lagi deep learning dan menjadi konsen, ya mungkin bagi orang awam ini akan terdengar baru. Tetapi kalau kami yang ada di dunia pendidikan, khususnya ada di perguruan tinggi, deep learning ini semacam kita recycle zaman dulu nih gitu ya sebenarnya, karena memang ada perubahan jenis dan perubahan pemaknaan atau istilah lah istilahnya seperti itu. Berarti hanya ada perubahan istilah saja ya Pak? Kalau menurut sepengetahuan saya ini pengubahan istilah saja, karena memang konsep deep learning itu sejak dulu sudah ada dalam pembelajaran, sehingga kan dulu kalau kita belajar waktu SD ya, ketika 1 tambah 1 sama dengan 2, teorinya ketika kita pergi ke pasar beli bawang 1 beli bawang 2 kan tetap sama. Nah itu konsepnya kan seperti itu. Nah tetapi ada prinsip untuk deep learning ini kan meaningful sama joyful. Jadi pembelajaran itu menekan kepada siswa dan dengan penuh kesadaran. Kalau deep learning kita difokuskan seperti itu. Artinya teman-teman yang belajar, siswa yang belajar itu harus dengan penuh kesadaran bahwasanya dia sedang belajar. Kemudian yang kedua, kebermaknaan. Jadi apa yang menjadi ilmu atau pengetahuan yang ingin dipelajari itu harus bermakna kepada dirinya. Sehingga ketika itu ada kebermaknaan, maka akan muncul pemikiran-pemikiran kritis dari siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga tentunya joyful, yang mana pendekatan pembelajaran deep learning ini harus menyenangkan. Itu yang paling penting, karena kalau tidak menyenangkan ya bagaimana kita akan membuka pemikiran kita terhadap pengetahuan ataupun ilmu yang baru.
Oke, tadi kalau sudah tadi udah ada definisi bahwa deep learning adalah pembelajaran yang berkesadaran gitu ya kurang lebih. Tapi kemudian mungkin ini menjadi salah satu hal yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat diperhatikan karena beberapa kali kita melihat fenomena-fenomena bahwa banyak anak yang pada akhirnya hanya menghafal saja misalnya dalam sekolah, terus kemudian tidak tahu akar dari sebuah apa ya, sebuah jawaban. Mereka hanya tahu bahwa ketika guru menjelaskan 1+1 2, mereka tidak mencari tahu lebih kenapa 2 dan sebagainya. Itu yang mungkin juga salah satu hal yang didasari atau hal yang mungkin terdapat di deep learning tadi apa ya? Mencari tahu kenapanya. Ya, kenapanya? Karena gini, karena tadi salah satu deep learning di salah satu karakter deep learning itu kan pembelajaran yang bermakna sehingga menimbulkan bagaimana anak itu memiliki daya yang kritis. Jadi pemikiran-pemikiran yang kritis terkait dengan menjadi sumber-sumber informasi yang ada. Betul. Misalnya katakanlah ketika anak nih kita kaitkan dengan misalnya kehidupan sehari-hari. Misalnya anak, kenapa mereka harus makan? Kenapa harus makan 4 sehat 5 sempurna? Kenapa harus daging? Kenapa harus sayur? Bukan hanya sekedar kenyang, tetapi secara ilmu kan, oh ternyata kalau daging dia punya protein, dan sebagainya. Artinya dia lebih jauh sehingga tadi ada fungsi kesadaran di sini. Jadi apa yang dia lakukan itu dia penuh kesadaran gitu loh. Nah, sehingga ketika itu penuh kesadaran, kemudian dia sudah berpikir gitu, satu pemaknaan, ya harapannya anak itu menikmati proses belajarnya. Karena semakin dia menikmati proses belajarnya, dia akan mencari lebih jauh atas solusi-solusi dari apa yang menjadi suatu pertanyaan yang ada di dalam pemikiran masing-masing siswa atau peserta didik itu. Oke. Sebelum ini Pak, maksudnya apakah ada beberapa hal yang salah gitu dengan pendidikan kita misalnya, ketika kita sekarang harus belajar dan itu harus ditekankan oleh deep learning dan sebagainya. Tapi kalau dari Pak Gali sendiri melihat sebenarnya seperti apa pembelajaran yang selama ini berjalan, Pak? Oke, ini mohon maaf Mas, saya tidak berhak untuk memberikan pernyataan salah atau benar terkait dengan pendidikan ini, tapi yang menjadi pokok adalah karena dalam pendidikan itu kita memiliki siswa, kita memiliki peserta didik. Nah, berakal dari siswa dan peserta didik itu kita tarik. Ternyata dalam perkembangan pendidikan ini karakteristik dari peserta didik itu berubah-ubah. Ini khususnya aja, apakah dulu dari gen milenial sampai ke gen yang hari ini sudah lahir kemarin alpha itu kan, itu tentunya akan berbeda. Betul. Nah, perlakuannya pun akan berbeda. Mungkin di zaman dulu waktu kita masih kuliah sekitar 90-an, itu kita jalan kaki masih oke. Dimana di situ juga tidak banyak yang namanya sumber-sumber informasi, tetapi sekarang informasi sudah sangat terbuka dan sebagainya. Nah, sehingga ketika pendidikan hari ini bukan kita menafikan masalah, tapi kita juga harus mulai berkembang nih. Bahwasanya sumber-sumber teknologi sudah mulai berkembang. Sumber-sumber informasi juga sangat terbuka. Sehingga bagaimana ketika kedepannya deep learning ini menjadi poros yang baik untuk membantu siswa di dalam pengembangan potensi-potensi dan pengetahuannya. Nah, hanya saja nanti ketika kita mengembangkan itu semua harus ada yang namanya kontrol. Kontrol di sini artinya tidak sembarangan informasi kita ambil mentah-mentahnya. Sehingga ketika kita berbicara dengan pendidikan salah atau benarnya, ini hanyalah masalah paradigma apa yang digunakan. Karena setiap generasi itu memiliki cerita masing-masing. Setiap generasi pendidikan itu pasti punya sejarah masing-masing. Misalnya nih, contoh saja, apakah pendidikan di era COVID itu buruk? Dan setelah COVID bagaimana, sudah COVID bagaimana, itu kan kita tidak bisa menyalahkan itu salah atau benar, tapi memang kondisi yang harus berlaku. Nah kan sekarang deep learning ini juga bukan hanya sekedar ketika dengan teknologi informasi kan bukan hanya sekedar kita menyelesaikan itu secara algoritma saja, tetapi bagaimana algoritma itu kita dimaknai suatu proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Oke, nah
dari apa yang coba kita lihat bahwa deep learning memang harusnya mengajarkan siswa untuk lebih berpikir kritis dan sebagainya gitu ya Pak. Kemudian seperti apa Pak proses implementasi pengajaran kepada teman-teman siswa, karena saya mungkin dan teman-teman di Guru Inovatif sangat meyakini bahwa bangku sekolah sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak. Nah, terus kemudian bagaimana guru-guru mungkin bisa mengimplementasikan pembelajaran deep learning dengan tetap menyenangkan gitu ya Pak, karena kayaknya zaman sekarang guru makin harus menyenangkan. Iya Pak ya. Mungkin beda dengan zaman dulu karena tadi Pak Gali juga sempat menyinggung bahwa mungkin karena beda zaman juga kan. Dulu mungkin milenial masih bisa dididik dengan keras gitu misalnya. Tapi sekarang harus dididik dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih menyenangkan gitu, dan sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Tapi dengan menyesuaikan zaman tadi, terus kemudian bagaimana pembelajaran deep learning tetap bisa tersampaikan ke siswa Pak menurut Pak Gali sendiri? Kalau untuk saya sendiri ketika kita berbicara ngomong deep learning ya, dan itu bagaimana kita aplikasikan ke dalam proses pembelajaran, yaitu kita bisa menggunakan metode-metode belajar ataupun media-media belajar yang ada. Misalnya contohnya kita bisa menggunakan project based learning. Dengan desain project-project itu, teman-teman justru akan memberikan keleluasaan kepada siswa atau peserta didik untuk dia mengeksplor sejauh mana kemampuan mereka dalam menyelesaikan proyek-proyek itu. Atau problem based learning, kita berikan masalah, kemudian teman-teman peserta didik atau siswa itu untuk memecahkan. Itu adalah beberapa salah satu metode yang bisa digunakan untuk penerapan deep learning ini. Karena dengan melakukan seperti itu berarti di situ ada pelibatan aktif. Kalau mungkin di zaman dulu itu kan masih sifatnya teacher center sekali ya. Apa yang diomongkan guru itu benar, apa yang diomongkan guru itu wajib kita ikuti. Dan searah. Dari guru ke siswa, tapi siswa pokoknya nggak boleh ngomong apa-apa nih. Gitu pokoknya ibaratnya kalau zaman dulu ketika teacher center itu ibaratnya gelas kosong. Kita menerima diisi apapun, tapi ketika kita berbicara deep learning ini yang sudah fokus kepada student center, ya harapannya sesuatu hal pengetahuan itu timbul reaksi dari masing-masing pribadi siswa. Guru sebagai pemantik ataupun arahnya lebih mengarah ke pendamping. Kalau itu kurang pas, diarahkan. Kemudian kalau ada kesulitan, bisa teman untuk discuss dan sebagainya. Sehingga banyak hal seperti itu. Sehingga itu akan menyenangkan. Misalnya katakanlah untuk belajar main sepak bola misalnya, katakanlah untuk main sepak bola, apakah teman-teman itu hanya sekedar diceritakan di dalam ruangan? Kalau caranya nendang gini, caranya apakah hanya sekedar di situ aja? Tapi bisa bagaimana langsung aplikasi di lapangan. Kalau nendang, ternyata dengan teori yang sama itu berbeda. Berarti ada beberapa faktor yang membedakan. Nah, akhirnya kan berpikir kritis itu muncul. Itu kalau saya seperti itu. Jadi memang pengaplikasiannya bisa macam-macam ya Pak ya. Artinya tadi bahwa guru bisa memantik mereka dengan pertanyaan, bisa memantik dengan permasalahan dan sebagainya, yang mungkin bisa diselesaikan oleh siswa-siswinya sendiri gitu. Guru sebagai pendamping tadi kalau Pak Gali berbicara pendamping untuk kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang baik atau misalnya meluruskan beberapa hal mungkin yang sekiranya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan sebagainya gitu ya Pak, kurang lebih. Dan ini mungkin saya tadi juga sempat coba narik bahwa beberapa kegiatan-kegiatan atau pembelajaran deep learning itu mungkin akan lebih gampang atau lebih mudah digunakan untuk teman-teman di IPS misalnya. Tapi bagaimana Pak ini menerapkan di teman-teman IPA misalnya yang ilmunya pasti gitu, eksak dan sebagainya. Apakah ini ada perbedaan cara atau pandangannya seperti apa Gali? Justru kalau deep learning ini makanya guru juga harus upgrade kemampuan pengetahuan juga terkait dengan model dan metode seperti apa yang cocok. Misalnya kalau ketika tadi kan misalnya untuk yang IPS kita belajar ekonomi, kenapa tidak siswa kita ajarkan turun ke pasar,
ya kan? Ya. Ketika turun ke pasar, kemudian dia belajar bagaimana harga bawang 1 kilo, kenapa berbeda dengan harga pisang dan sebagainya, yang sistemnya tundun, yang sistemnya kiloan dan sebagainya. Bahkan ketika di IPS juga, ketika di pasar juga dia bisa belajar empati di situ, bisa komunikasi di situ. Tetapi ketika kita berbicara terkait dengan sains, itu juga bisa dilakukan dengan yang menyenangkan juga, bisa dengan deep learning nih. Misalnya nih, anak diberi ketugasan untuk mengamati sebuah pohon, ya kan? Ketika pohon kemudian daunnya jatuh, kenapa daunnya jatuh? Berpikir, dan kemudian kenapa jatuhnya ke bawah? Itu kan berarti kan di sini ketika jatuh mungkin karena dia sudah usianya sudah tua, atau kena benda-benda yang lain, atau kena gesekan yang lain, itu kan berarti udah beberapa ilmu yang dapat. Kenapa bisanya jatuh ke bawah, tidak ke atas? Kalau ke atas kan beda lagi ya Mas. Bawah berarti di terbang. Ya. Terbang. Jadi kan kalau ke bawah itu berarti di sini ada gravitasi. Kan artinya di deep learning ini bukan hanya sekedar kita fokus kepada satu ilmu, tapi ternyata deep learning ini bisa loh dengan ilmu-ilmu yang lain itu bisa saling berkaitan. Artinya ketika ASEAN juga, misalnya selain pohon, misalnya ketika anak-anak sekarang coba kita semua di lapangan, kita coba bermain peran. Kira-kira nih ketika mata pelajaran ekosistem di lapangan itu ada apa aja? Ada rumput, ada batu. Nah, mereka kan itu. Kenapa ketika di lapangan itu hewannya adanya cuma semut dan sebagainya, kan akhirnya kan berpikir, kenapa di situ tidak muncul harimau gitu? Atau kenapa di lapangan itu ternyata tidak muncul badak ujung kulon? Nah, misalnya seperti itu. Berarti kan ini ekosistem yang di lapangan itu berbeda. Nah, akhirnya kan daya kritis, daya berpikirnya muncul dan bermakna. Jadi semakin pembelajaran itu bermakna dan mendalam, itu akan sangat tersimpan di memori jangka panjangnya. Biasanya seperti itu sih kalau pembelajaran. Dan memang jika dilihat dari beberapa fenomena-fenomena yang terjadi, terus kemudian tadi juga kita sempat berdiskusi mengenai bahwa deep learning juga sangat-sangat terpakai di sains sebenarnya, karena beberapa penemuan-penemuan yang luar biasa juga muncul dari deep learning gitu. Gaya gravitasi itu muncul dari deep learning. Bagaimana melihat apel jatuh dan sebagainya, itu kan memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam terkait dengan hal itu. Jadi saya rasa memang deep learning jadi salah satu aspek yang sangat penting untuk kemudian dimiliki, tidak hanya untuk siswa-siswi, tapi juga tadi guru-guru juga bagaimana mengajarkan deep learningnya, metode pengajarannya mungkin bisa bervariasi, media pembelajaran yang lebih bervariasi dan sebagainya, yang memunculkan pola pikir kritis. Ini sangat-sangat kalau kita ngelihat, memang kalau guru inovatif juga kami sebenarnya banyak pelatihan-pelatihan mengenai itu juga sebenarnya Pak. Tapi di sisi lain memang ini menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab dari guru, tanggung jawab dari kami seperti guru inovatif, pengajar, dosen dan sebagainya, karena memunculkan guru-guru hebat lainnya nanti di kemudian hari. Dan saya rasa memang deep learning memang jadi salah satu cara yang paling cara yang paling mungkin untuk saat ini, mungkin cara yang bisa dilakukan untuk membuat siswa-siswi menjadi pribadi yang lebih kritis dalam menanggapi informasi-informasi yang sudah beragam sekarang Pak. Karena sekarang mungkin Pak Gali juga mungkin sepakat bahwa informasi yang datang sekarang luar biasa. Betul. Kita sudah tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah kalau misalnya kita tidak membiasakan untuk berpikir kritis dan deep learning tadi gitu ya Pak ya. Tapi mungkin Bapak bisa melihat fenomena seperti itu seperti apa Pak? Bahwa sekarang sudah di zaman informasi yang sangat-sangat luas dan gampang sekali didapatkan, dan dikaitkan dengan seberapa penting deep learning terus kemudian dilakukan untuk menanggapi zaman yang seperti ini sekarang. Kalau ini fenomena sekarang itu kan karena informasi, apalagi ada AI yang foto saja orang tidak ada jadi ada dan sebagainya, akhirnya informasi itu kan kabur. Nah, akhirnya sepenting apa kita berpikir menjadi kritis dan sepenting apa semakin dalam itu kan akhirnya kita ingin menguji apakah itu benar atau tidak. Karena memang tahap apa yang kita pelajari terkait dengan informasi itu kan ada di tataran benar dan tidaknya. Nah,
benar itu menurut pandangan siapa, salah itu menurut pandangan siapa. Kan akhirnya kan konsepnya seperti itu. Nah, sehingga ketika deep learning ini kenapa harus diterapkan di era-era saat ini, memang ini akan menjadi suatu hal yang baik dan tidak sampai meninabobokan peserta didik. Karena gini, apakah dengan informasi yang ada, katakanlah yang sedang berjalan, apakah air tsunami itu seperti ini, apakah nanti bintang itu seperti ini, apakah langsung kita akan percaya dengan sumber itu? Betul. Tentunya kita harapannya dengan kita lebih berpikir kritis ini, kita akan narik lebih jauh. Kenapa dan kenapa sampai titik atasnya, oh ternyata ini penyebab utamanya. Karena sesuatu hal itu pasti akan ada alasan rasionalnya di balik itu. Nah, alasannya itulah yang harus kita cari sebetulnya. Misalnya seperti itu. Akhirnya kan kayak gini. Kita kayak contoh desain aja ya. Misalnya katakanlah ketika warna merah, kuning, hijau dan sebagainya di dalam lingkaran, kalau zaman saya SD dulu ya. Kemudian ketika diputer itu warnanya putih. Ya. Itu kenapa warnanya putih? Itu kan akhirnya menjadi pertanyaan, kenapa jadi putih ya? Padahal kan itu warnanya merah, kuning, hijau dan sebagainya. Kalau misalnya ketika ada yang bilang ini adalah trik sulap, terus ini ada sihir gitu ya, Pak? Ini sihir loh, ini sihir trik sulap. Terus anak-anak bilang, oh ini sulap, tepuk tangan. Nah gimana anak itu? Tapi padahal loh, kalau hanya trik sulap jawaban selesai. Benar. Tapi kalau kenapa putih? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya gitu. Akhirnya kan biar kita tidak mudah termakan isu-isu yang kemana itu tidak ada suatu alasan di baliknya itu. Nah, harapan seperti itu, sehingga ketika teman-teman guru inovatif nih ketika ingin membentuk suatu pembelajaran di kelas itu, ya yang pertama pahami dulu kebutuhan. Kemudian yang kedua bagaimana karakteristik anak. Kemudian yang ketiga materi pembelajaran apa yang dipelajari, apa yang ingin dicapai dari mata pelajaran itu. Jadi kalau udah tahu itu ya oke, mungkin hari ini kita belajar pengalaman langsung di lapangan. Oh, besok bisa jadi kita problem based learning-nya. Oh, mungkin besok studi kasusnya. Oh, besok mereka praktek mandiri. Akhirnya kan seperti itu. Kalau kita sudah berbicara kebutuhan, kita sudah bicara yang namanya karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Nah, itu kan akan ketika ditarik dengan kondisi yang ada di saat ini yang eranya serba informasi masuk, itu kan bisa tertata dengan baik. Itu seperti itu. Dan tadi Pak, kalau misalnya memang tadi ya Pak, artinya kita sudah mencoba untuk melihat kebutuhannya seperti apa dan sebagainya. Terus biasanya dalam proses pembelajaran ini, proses pembelajaran deep learning dan sebagainya ini, biasanya apa Pak tantangan terbesarnya gitu ya? Karena saya rasa dengan zaman yang sekarang, ya kaitannya dengan zaman sih Pak sebenarnya, dengan era sekarang itu. Mungkin dari Pak Gali ada pandangan bahwa tantangannya apa sih Pak membawa deep learning ini ke sekolah, atau membawa deep learning ini bahkan mungkin ke mahasiswa-mahasiswa Bapak dan sebagainya. Itu seperti apa Pak tantangannya Pak? Kalau tantangan untuk bagaimana deep learning ini itu adalah, kalau saya faktor pembiasaan. Faktor kebiasaan. Biasanya logikanya gini, seperti mohon maaf kayak waktu zaman COVID kemarin, biasanya kalau kita belajar ya kita harus di dalam kelas. Betul. Kita mendengarkan guru, kita diskusi dengan guru. Tetapi ketika di era COVID, di mana pembelajaran tidak harus di dalam kelas, tapi kita bisa menggunakan Zoom itu. Akhirnya terbiasa sampai pasca ini terbentuk nih, oh ternyata belajar bukan hanya di kelas loh, tapi bisa di daring. Artinya ketika teman-teman menggunakan deep learning ini dengan faktor kebiasaan yang belum ada atau sudah ada tapi dimunculkan kembali, ya kalau saya tantangannya berada pada bagaimana memberikan pembiasaan kepada peserta didik ataupun untuk si guru itu sendiri. Guru terbiasa nggak memberikan proyek-proyek? Guru terbiasa nggak memberikan studi kasus? Ataukah hanya ternyata materinya template? Materinya template, misalnya tahun lalu soalnya Ani membeli buku 1, tahun berikutnya soalnya Ani membeli buku 1 lagi. Terus kapan Ani membeli 2 buku kan? Pertanyaan kan
Jauhnya kan iya, seperti iya. itu. Artinya ini juga kita mulai harus sadar nih. Artinya kan mulai, yuk kita mulai biasakan. Kemudian kita juga dengan teknologi-teknologi yang ada itu kita jangan alergi. Nah, tetapi yang paling baik ketika kita menggunakan teknologi yang ada, perkembangan yang ada untuk guru-guru ya dengan kita menggunakannya dengan etika, etika yang baik. Artinya kita tahu, oh kalau ternyata seperti ini kita menggunakan AI untuk membuat suatu proyek langkah-langkah dan sebagainya, apakah iya copy paste semua ini kan hanya membantu kita, tapi kita harus bijak, lebih bijak penggunaan seperti itu. Jadi faktor pembiasaan, kemudian yang kedua apakah guru-guru ini mampu untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Kalau saya pikirannya ke situ sih. Oke. Nah, kalau dari deep learning tadi artinya kan kalau semua hal pada akhirnya dicoba untuk mendalami atau ya tadi ya istilah deep learning tadi. Sebenarnya ini akan memakan waktu yang cukup lama. Dan apakah kemudian dari target kuantitasnya juga bisa tercapai, Pak? Kalau dari Bapak sendiri ya. Atau misalnya lagi sedang ada pembelajaran deep learning dan sebagainya. Dari segi kuantitas, karena kita pengen meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara deep learning tadi, tapi dari segi kuantitas apakah tercapai atau pandangan dari Pak Gali seperti apa, Pak? Kalau saya ketika ini secara kuantitas dan kualitas ya, tentunya kuantitas dan kualitas ini kalau di pembelajaran deep learning ini harus seimbang, Mas. Seimbang dalam artian kualitasnya itu yang menjadi pokok utama, tapi kuantitas pun juga harus ditingkatkan. Kenapa? Hanya skala prioritas saja. Mana yang dulu yang harus ditingkatkan. Kalau saya berpikir ketika deep learning seperti ini ya kita harus kualitasnya dulu nih kita pegang. Anak-anak dulu nih dia harus mulai paham kalau dia belajar nih. Kalau sudah 1-2 orang dia sudah mulai sadar, harapannya nanti teman-teman yang lain mengikuti. Harapannya kan seperti itu. Jadi kualitasnya naik, kuantitasnya juga naik. Karena akan sangat tidak elok ketika secara kualitasnya bagus, kuantitasnya sedikit. Itu kan berarti secara sistem saja ini akan kekurangan nih. Gitu. Kalau untuk masalah waktu, untuk apakah ini cepat dan lambatnya ya ini nanti bisa tergantung bagaimana seorang pendidik ataupun guru ini mendesain suatu pembelajaran deep learning itu seperti apa. Karena bisa jadi untuk anak, mohon maaf, di SMP A dengan di SMP B itu berbeda. Sehingga, oh kalau di SMP A saya menggunakan model pembelajaran learning yang mana dia studi kasus, dia akan jauh lebih menikmati. Belum tentu kalau yang di sekolah A menggunakan studi kasus menikmati juga, tapi ternyata ketika dikasih proyek mereka jauh lebih meningkat. Atau bahkan di sekolah yang lain juga, oh ini cocoknya kalau mereka dengan cara mereka praktek mandiri ya, misalnya seperti itu. Akhirnya kan bagaimana akhirnya kembali ke muara kepada siswanya itu. Jadi kuantitas dan kualitas itu ya prioritasnya ya kalau saya kualitas kita pegang dulu, kuantitas baru akan mengikuti. Betul. Dan ketika ini dilakukan pembelajarannya berjalan dan sebagainya, Pak. Kalau tadi kan kita ngomongin soal hambatan atau tantangannya memang di kebiasaan, proses pembiasaan untuk deep learning ini. Tapi kalau dari siswa atau dari mahasiswa sendiri menangkapnya seperti apa, Pak? Apakah mereka cukup bisa mengikuti pembelajaran deep learning ini atau sebenarnya tergantung bagaimana si guru atau si dosen memberikan pelajarannya, Pak? Nah, kalau untuk mahasiswa atau siswa sendiri ketika berbicara ngomong deep learning ini, seharusnya guru mempersiapkan pembelajaran itu dengan baik. Itu wajib dan itu penting. Jadi seorang pendidik sebelum dia masuk ke kelas, dia sudah tahu bagaimana karakteristik dari siswanya sendiri, bagaimana kebutuhan dari siswa-siswinya sendiri, bagaimana karakter materi yang akan diajarkan. Logikanya ketika pembelajaran deep learning ini, satu kelas ini ternyata gaya belajarnya auditori. Ketika gaya belajarnya auditori, kita ngomong sedikit aja mereka paham. Tapi tidak, ketika auditori kan tidak mungkin
guru karena di auditori mau ngeprank pembelajarannya kasih gambar-gambar aja nggak ada suara gitu kan. Betul. Kan nggak mungkin seperti itu. Ya. Sehingga penyesuaian dengan karakter itu sangat penting untuk menumbuhkan bagaimana deep learning ini bisa dinikmati oleh teman-teman siswa dan mahasiswa. Kan dia udah sukanya musik nih, kemampuan musiknya enak. Siapa tahu sebelum belajar mendengarkan musik dulu, akhirnya dia menikmati dan dia sadar akan proses belajarnya. Nah, baru nanti kebermaknaan dari belajar itu akan muncul dan akan lebih dalam lagi. Dan artinya memang guru punya peran yang sangat penting dalam mempersiapkan pembelajarannya dan sebagainya. Dan apa yang tadi bahwa ini berpusat pada guru, bagaimana kemudian guru bisa memberikan pembelajaran yang bermakna tadi ya. Terus kemudian bahwa deep learning ini tidak hanya untuk 1-2 mata pelajaran saja, tapi bisa diimplementasikan di semua mata pelajaran gitu ya Pak. Sepakat. Bahkan olahraga misalnya itu pun juga bisa diimplementasikan deep learning. Dan kalau dari Pak Gali sendiri, seperti apa tadi ya? Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin sains dan IPS dan sebagainya, tapi kalau tadi statement saya soal bahwa ini bisa diimplementasikan di semua mata pelajaran, memang semuanya harus menggunakan deep learning atau seperti apa Pak Gali? Kalau saya kan konsep grand design-nya kan deep learning nih. Misalnya katakanlah kita pembelajaran hari ini kita menggunakan deep learning. Itu di semua pembelajaran pun bisa. Kalau saya sih. Kenapa? Karena konsep utama dari deep learning itu kan bagaimana menumbuhkan anak itu memiliki kesadaran akan belajarnya, sehingga ketika dia sadar, pembelajaran itu memfasilitasi bagaimana latar belakang anak itu. Kemudian yang kedua, bagaimana anak itu dari dalam belajarnya itu memberikan kebermaknaan. Betul. Kamu belajar katakanlah matematika, kamu belajar bahasa Jawa, itu ada sesuatu hal enggak yang merasuk di dalam dirimu gitu. Misalnya kan akhirnya kan kembalinya ke situ. Kalau dia sadar, kemudian dia menikmati enggak, menyenangkan enggak pembelajaran proses itu. Artinya deep learning itu konsep untuk membuat suatu pembelajaran itu agar lebih mengarah kepada student center. Karena saat ini adalah eranya teman-teman mahasiswa ataupun suatu tadi itu dia bisa menumbuhkan potensinya sendiri sesuai dengan kemampuan. Kalau mungkin di zaman dulu ketika orang ya bisalah dipaksa lah. Saya sendiri juga pernah dipaksa orang tua, kamu harus belajar, katakanlah kamu harus belajar bahasa Inggris, kamu harus belajar ini, padahal saya sendiri kurang suka dengan konsep bahasa, tapi yang lain bukan. Akhirnya hal-hal seperti itulah yang harus paradigma seperti itu yang harus diubah. Bahwasanya orang hari ini adalah di mana siswa yang harus menjadi pusat segalanya. Karena apa yang kita pelajari dulu dengan anak sekarang itu eranya sudah berbeda. Betul. Nah, ini yang harus sadar nih. Apalagi kita sebagai pendidik kita harus sadar. Apa iya model zaman dulu relevan dengan hari ini? Kalau masih relevan, oke, tidak masalah. Tetapi kalau tidak, apakah kita tidak mengupgrade kemampuan kita? Betul. Kan akhirnya kan jatuhnya kan seperti itu. Jadi ketika peserta didik sudah mulai baru, generasi itu baru, guru jangan sampai hanya berdiam diri nih. Dia juga harus belajar. Makanya ketika konsep deep learning ini yang berpusat pada siswa, juga peran guru di sini juga penting. Bagaimana dia mengcreate dan mendesain suatu pembelajarannya. Oke. Gitu. Dan mungkin sedikit juga Pak tambahan, apakah ada yang dilakukan Pak Gali biasanya gitu, terus yang kemudian mempersiapkan deep learning untuk pembelajaran itu seperti apa biasanya Pak? Maksudnya dari persiapan guru-guru sendiri biasanya seperti apa Pak? Kalau mungkin ada tips gitu mungkin dari Pak Gali. Oke, yang jelas sebelum kita masuk ke di kelas, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kenali dulu karakteristik mahasiswanya, kemudian materinya seperti apa, sehingga kita tahu kebutuhannya hari ini seperti apa. Dan bahkan saya sampai ketika sebelum mengajar, biar apa yang saya pelajari itu bisa dapat dimaknai suatu proses pembelajaran, biasanya kadang saya riset dulu Mas. Jadi sebelum belajar seminggu ini mahasiswa saya sedang ngapain.
Misalnya katakanlah ternyata mahasiswa saya ini seminggu ini rata-rata kelas A atau kelas B atau B atau kelas A itu rata-rata misalnya banyak kegiatan organisasi. Ya. Apakah saya akan memaksakan materi yang berat kepada mereka? Setidaknya hal itu yang sering saya gunakan. Maka hari ini cocoknya untuk ketugasan mandiri. Teman-teman diberikan proyek-proyek luar. Nah, gitu. Akhirnya mahasiswa juga akan menerima dengan enjoy, walaupun ada 1-2 orang tuh hal yang lumrah. Maka untuk tips untuk guru-guru, sebelum nantinya Bapak Ibu melihat dan mendesain suatu pembelajaran yang menggunakan deep learning ini, ya kalian pahami dulu bagaimana karakteristik dari siswa itu, biar kita tidak salah menentukan langkah. Kalau dari pengalaman Pak Gali sendiri, bagaimana Pak? Kalau tadi kita ngomongin soal tantangan deep learning terhadap pembelajaran, tapi kalau misalnya ditarik tantangan dan hambatan menyiapkan tadi apa Pak? Apakah pernah ada kekeliruan gitu dalam pengimplementasian, atau misalnya paling susah untuk menyiapkan itu biasanya apa gitu Pak? Nah, kalau saya pernah terjadi, Mas. Mungkin kalau misalnya mengajar dengan saya ada 2 kelas yang berbeda, tapi saya menggunakan perlakuan yang sama. Saya menggunakan perlakuan sama. Itu biasanya ada nanti 1 kelas yang tidak sesuai. Dan itu pun terlihat dari bagaimana mereka merefleksi apa yang mereka dapatkan. Misalnya ketika saat presentasi, ataukah nanti saat mereka memberikan memberikan jawaban di soal-soal saya, karena sudah saya mulai karena ini deep learning ini kan kalau di taksonomi Bloom itu ada tingkatan 4, 5, 6, bukan lagi di 1, 2, 3 yang sifatnya menghafal. Betul. Sehingga saya lebih mengarah pada bagaimana pendapat teman-teman mahasiswa, bagaimana pandangan, itu salah satu memfasilitasi. Tetapi ternyata dengan seperti itu saja, ketika perlakuan yang sama, ini juga hasilnya berbeda. Nah, ini karena pikiran saya waktu awal itu, kesalahan itu adalah saya generalisasikan 2 kelas yang berbeda ini, itu karakteristiknya sama, tapi padahal berbeda. Nah, akhirnya untuk pertemuan yang akan datang di angkatan yang berbeda, saya perlakukan 2 kelas dengan materi yang sama, tapi metodenya berbeda. Itu yang saat ini saya lakukan. Memang akan jauh lebih susah, akan jauh lebih banyak waktu untuk pendidik mempersiapkan hal itu. Tetapi daripada kita gampang tapi materi kita tidak pernah difahami oleh peserta, karena tujuan kita pendidik itu kan secara keilmuan kita harus dipertanggungjawabkan, dan yang jelas yang kedua adanya pengabdian. Kita bertanggung jawab pada siswa, kita bertanggung jawab pada mahasiswa, kita bertanggung jawab pada peserta didik, bahkan lebih jauh lagi kita bertanggung jawab pada orang tua mereka yang sudah menitipkan kepada kita, kan seperti itu. Nah, kebenaran itulah yang yuk mulai kita harus mulai sadar nih, kita harus persiapkan dengan baik. Di tahap persiapan ya kita perancangan tuh kalau membuat kadang bisa sehari 2 hari, Mas. Ini harus ngapain nih, kemudian kita riset dulu seminggu ini mahasiswa ngapain itu. Sehingga kalau di pembelajaran saya, mungkin kalau di teman-teman yang pernah di kelas saya itu pasti ini Pak Gali kok aneh-aneh lagi ya, ngapain lagi ya. Padahal itu memang metode gitu ya. Itu metode itu mungkin bagi mereka terlalu asing kali ya, atau mungkin karena saya dari planet lain. Itu tapi itu bagian dari riset, dan itu riset kecil saya itu saya gunakan untuk membenahi yang pertemuan yang akan datang seperti itu. Biasa. Dan seperti apa ya Pak ya, kita mempersiapkan agar guru-guru, para pendidik kita juga sadar betul bahwa konsep atau metode-metode yang disesuaikan dengan siswa dan sebagainya itu sangat-sangat penting gitu ya Pak ya. Penting banget. Apa yang paling gampang untuk guru-guru lakukan Pak untuk melakukan hal itu? Apa hal yang paling mudah untuk mereka lakukan, atau apa langkah awal untuk kemudian mulai membiasakan diri terhadap pembelajaran yang lebih dalam tadi Pak? Oke. Yang jelas ketika langkah awalnya, yang pertama guru
dan siswa harus ada kesepakatan. Bahwasanya kesepakatan di sini, kesepakatan bahwasanya kita sama-sama belajar. Kita belajar memahami mereka, mereka juga belajar bagaimana apa yang kita sampaikan. Nah, ini langkah awal, karena kadang gini Mas, yang menjadi suatu masalah itu kan karena mereka itu pendidik dan peserta didik atau guru atau siswa itu mereka tidak sadar kalau dia itu belajar. Betul. Itu yang kadang saya sendiri pun hanya sekedar ya udah saya ngajar, gugur kewajiban, pulang dapat gaji. Ya. Kalau siswa datang dapat sanggup, pulang dengarkan, lupakan gitu. Iya. Terus kalau nggak datang nanti dijewer orang tua kan misalnya kan itu. Akhirnya kan seperti itu. Akhirnya kan dia ketemu di ruangan, sama-sama hanya berpikir yang gugur kewajiban. Kalau orang Jawa itu, kalau orang Jawa ngomong gugur kewajiban, menggugurkan kewajiban, ya udah selesai gitu. Tapi ketika bayangkan kalau ada dua guru sadar dia juga belajar, kemudian siswa juga sadar saling-saling belajar, maka di situ adanya interaksi. Ya. Nah, interaksi akhirnya ketika ada materi yang perlu dibahas ataupun metode yang digunakan, siswa-siswa itu akan jauh lebih enak menerimanya. Kadang itu apalagi untuk tataran di sekolah dasar, kemudian menengah, pertama dan atas itu cenderung siswa-siswanya masih bisa dikondisikan karena pedagoginya masih kuat. Tapi ketika nanti teman-teman yang sudah perguruan tinggi kan dia sudah memiliki kebebasan atas kedewasaannya. Betul, kan seperti itu. Yang kadang-kadang belum siap ya. Iya. Makanya deep learning ini kan ini menarik kalau saya ketika ini dimunculkan lagi ini menarik, dan tentunya hal ini sudah mulai harus kita sadari dan harus banyak lagi riset-riset lagi nih. Betul. Karena riset-riset deep learning yang dulu muncul itu kan karena era zaman dulu. Tapi kan untuk anak sekarang bagaimana? Gitu loh. Betul. Kan ini yang harus kita mulai gali kembali lagi. Disesuaikan lagi dengan kebutuhan anak, kebutuhan zaman gitu ya. Karena zaman terus berubah, masanya berganti. Betul. Dan harus disesuaikan terus. Dan mungkin terakhir Pak Galih, sekalian mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru terkait dengan deep learning ini, terkait dengan bagaimana kita harus mulai sadar tadi kalau Pak Galih sampaikan, kita harus mulai sadar bahwa membangun kesepakatan juga penting dengan siswa-siswi. Betul, bahwa sama-sama sadar bahwa di tempat sekolah atau dimanapun itu mereka sama-sama tidak hanya menggugurkan kewajiban siswa agar tidak dijewer orang tuanya atau guru yang agar tercapai jam pelajarannya, tapi bagaimana kemudian ada misi besar yang sama-sama ingin dicapai. Tapi mungkin dari Pak Galih closing statement atau ada beberapa hal yang mungkin disampaikan terkait dengan deep learning, pesan-pesan untuk guru, pesan-pesan untuk pendidik yang luar biasa, dan seperti apa, silakan Pak. Kalau saya berpikir ketika kita nanti Bapak Ibu menerapkan konsep deep learning ini, yakin fokuskan bahwasanya deep learning ini untuk berpusat kepada siswa. Posisikan siswa menjadi subjek utama di dalam belajar, di mana kita harus menghargai, kita harus memfasilitasi setiap potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa ataupun peserta didik. Kemudian selain itu juga pembelajaran ini harus bukan hanya sekedar struktural saja, sistematis saja, tapi bagaimana setiap sistematisnya ini ada suatu hal yang menimbulkan daya kritis mereka, bukan hanya sekedar sintak-sintak saja, tapi kenapa dan mengapanya, kan akhirnya munculkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa konsep deep learning ini adalah konsep yang menyenangkan. Menyenangkan di sini tentunya kita kembalikan lagi, apakah menyenangkan untuk karakteristik siswa yang ada di Kalimantan dengan yang ada di Ambon itu sama atau berbeda. Nah, akhirnya muncul seperti itu, sehingga untuk Bapak Ibu guru jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk bagaimana terus mempelajari bagaimana setiap karakteristik dari siswa itu sendiri, dan jangan pernah sampai berbicara capek dan saya tidak bisa karena saya tidak tahu. Itu konsep yang kalau saya tidak bisa menerima, Mas. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima ketika ada tulisan saya tidak tahu, saya capek dan sebagainya. Karena ketika sejatinya orang belajar yang harus berkembang, ketika kita jadi pendidik itu juga harus berkembang.
bukan ketika kita lulus tamat ijazah dan ijazah itu sebagai tanda ilmu kita terhenti, tapi justru kita semakin berkembangnya di situ dan sama-sama sadar bahwasanya kita belajar. Seperti itu kalau saya. Oke, itu dia luar biasa Pak Galih Pranowo. Terima kasih sekali lagi Pak atas apa yang sudah disampaikan dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Dan itu Bapak Ibu dan teman-teman rekan guru inovatif semua, episode kali ini pembahasan soal deep learning dalam perspektif ilmu sosial dan sains. Dan itu saja, terima kasih. Saya Fauzi, pamit undur diri. Salam guru inovatif.